Anda masak untuk menu makan sambil buat vlog di sore hari. Lakukan apa yang bisa dikerjakan karena waktu tak dapat diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa di video kali ini aku akan share lagi kegiatan aku. Ini tuh kegiatan aku di sore hari ya. Jadi buat kalian yang penasaran kegiatan aku di sore hari ini ngapain aja, kalian tonton video aku sampai selesai dan jangan kalian skip. Seperti biasa kalau udah sore hari itu aku awali dulu aktivitas aku itu dengan masak-memasak. Karena di sini tuh aku mau masak buat menu makan malam. Nah, sebelum aku itu masak lauk buat kami makan malam, di sini tuh aku mau goreng cemilan dulu ya teman-teman. Di sini tuh aku ada bikin adonan bakwan. Jadi di sini tuh aku mau goreng bakwan dulu. Kalau buat bakwan atau bala-bala aku yakinlah ya kalian itu udah bisa, nggak perlu lah aku jelasin lagi. Dan aku ini tadi juga untuk bikin bala-balanya itu kayak sayurannya itu tuh apa adanya banget ya teman-teman. Karena di kulkas itu cuma ada kol sama wortel doang. Untuk daun bawang sama seledri aku itu nggak ada, stoknya itu habis gitu ya teman-teman. Dan juga aku itu belum ada beli gitu ya. Jadi ya udah ini tuh aku cuman pakai kol sama wortel doang. Ada sih sayuran yang lainnya sih seperti kangkung, cuman rasanya nggak mungkin kan kalau misalnya kangkung aku masukin di bala-bala atau di bakwan seperti ini. Jadi ya udah di sini tuh aku cukup pakai dua sayuran itu aja. Yang penting kalau misalnya udah dimasak itu tuh biasanya habis kok ya teman-teman. Kadang itu yang nggak enak itu adalah yang belum matang atau yang belum dimasak. Iya nggak? Kalau yang belum dimasak siapa juga yang mau makan ya kan? Nah, di sini tuh aku sengaja goreng bala-bala terlebih dahulu dikarenakan aku itu mau ngasih Pak suami cemilan dulu ya sebelum makan, karena Pak suami itu udah pulang kerja. Biasanya kalau Pak suami itu pulang kerja gitu terkadang pengen makan nasi langsung, terkadang juga enggak. Nah, hari ini tuh aku itu mau kasih Pak suami cemilan aja dulu di sore hari biar Pak suami itu ngemil bersama anak-anak. Jadi tadi itu pas aku lagi gorengin bakwan, Pak suami itu udah nyicil-nyicil bikin teh es ya teman-teman. Jadi nanti tuh enak banget gitu ya minum teh es terus ditemenin sama bakwan. Cuman nggak aku record ya karena Pak suami itu kalau misalnya pulang kerja itu tuh bajunya suka dilepas gitu teman-teman. Karena memang di rumah aku tuh bener-bener panas banget hawanya. Nah, jadi di sini tuh bakwannya itu berapa ya matang itu tuh langsung habis gitu ya teman-teman. Jadi aku goreng bakwannya itu kayak rada banyak juga. Cuman nggak apa-apa lah ya, namanya juga kami juga itu doyan ngemil. Aku juga doyan ngemil, terus anak-anak juga lumayan suka buat makan bala-bala kayak gini ya. Dan juga Pak suami itu lumayan suka, bukan lumayan, memang suka banget. Siapa nih di antara kalian yang pecinta bakwan atau pecinta gorengan atau pecinta bala-bala? Ayo tulis dong teman-teman di kolom komentar. Kalau orang Indonesia rasanya itu nggak cinta sama gorengan, kayaknya dia itu bukan orang Indonesia ya teman-teman. Karena orang Indonesia itu rata-rata pecinta gorengan. Apalagi kalau misalnya bakwan atau bala-bala kayak gini tuh mau dicocol sama sambal atau mau dimakan sama cabai rawit, itu tuh bener-bener mantul. Oke deh, lanjut ya teman-teman, daripada ngomongin bakwan terus nanti malah aku itu jadi ngiler gitu ya sambil dubbing ngomongin bakwan terus. Oke, dilanjut ya. Di sini tuh aku lanjut buat menggoreng petai. Jadi di sini tuh aku mau masak sambal pete. Nah, buat kalian yang bilang di kolom komentar aku Bunda Twin, aku itu adalah tim pete. Nah, buat kalian tim pete, ayo sini ngumpul teman-teman. Aku akan membuat kalian itu ngiler dengan masakan aku. Jadi kali itu aku masak pete itu sama kulitnya ya teman-teman. Karena kata Pak suami, kalau misalnya makan pete itu disambal gitu ya, itu tuh enak sekalian sama kulitnya gitu, supaya ada sensasinya gitu ya teman-teman. Biar katanya makan itu jadi jauh lebih mengasihkan dan juga jadi lebih nikmat. Kata Pak suami sih kayak gitu ya teman-teman. Kalau misalnya makan pete yang ada kulitnya sekalian kayak gitu tuh kayak bener-bener lebih enak gitu loh sensasinya buat makannya gitu. Jadinya kadang itu kalau misalnya aku nyambal pete itu tuh suka aku masukin kulitnya kayak gitu ya teman-teman. Aku potong-potong serong gitu supaya petenya itu kelihatan. Tapi memang bener sih yang dibilang Pak suami, rasanya itu memang bener-bener mantul dan sensasinya itu bener-bener dapet banget.
awalnya itu aku suruh si ikan asin ya teman-teman buat nemenin petenya gitu, supaya petenya itu nggak kesepian gitu. Karena jujur aku itu suka kasihan kalau ngelihat sambal itu nggak ada temennya gitu. Aku tuh ngebayangin kalau misalnya sambalnya itu nggak ada temennya, otomatis dia itu bakal kesepian. Apaan sih ya, nggak jelas banget. Pokoknya gitu ya teman-teman, kalau misalnya sambal itu tuh enaknya tuh dicampur-campur kayak gitu. Di sini aku campurin itu tuh sama ikan asin rebus, karena kalau di rumah itu tuh favoritnya ikan teri, terus juga ikan asin rebus. Kalau ikan asin yang lain itu tuh aku nggak pernah sih beli, cuman itu tuh nggak terlalu suka ya untuk orang-orang di rumah. Jadi lebih sukanya itu pakai ikan asin rebus. Jadi ya udah, kalau misalnya aku ke pasar, aku tuh belinya selalu yang ikan asin rebus aja. Dan di sini udah selesai goreng-goreng ikan rebusnya gitu ya teman-teman, dan juga di sini lanjut aku buat ngegoreng sambalnya atau menumis sambalnya. Dan alhamdulillah sambalnya itu udah mateng, terus dicampurin aja untuk ikan asin sama sepete. Seperti biasa aku nggak bosan-bosan bilang ke kalian kalau misalnya aku itu nyambel selalu ya untuk cabenya itu aku rebus. Ayo siapa nih di antara kalian yang udah nyobain resep sambal dari aku ini yang cabenya itu direbus dulu baru ditumis? Ayo tulis di kolom komentar gimana menurut kalian, bener-bener enak banget kan? Aku sih yakin ya kalian itu akan sependapat dengan aku, karena memang bener-bener mantul banget. Oke, aku alhamdulillah udah kelar untuk masak-memasak. Jadi lanjut aja, di sini aku beresin untuk sedikit area kompor. Kalau area kompor ini tuh memang selalu aku masukin di video kalau misalnya aku lagi bebersih, maksudnya lagi beberes habis masak gitu ya, supaya kalian tuh juga jadi termotivasi. Nah, ini adalah menu kami hari ini ya teman-teman. Ada sambal pete dan juga ikan asin, terus juga ada bakwan atau bala-bala, terus ada ikan patin, itu tuh buat anak-anak. Nah, lanjut ke aktivitas aku yang berikutnya ya teman-teman. Sambil kalian ngikutin aku beraktivitas, aku juga mau sedikit cerita nih ke kalian semua bagaimana dulu cara aku pindah ke rumah ini dulu, terus juga berapa harga rumah dan tanah ini dulu aku beli. Jadi dulu rumah dan tanah ini tuh aku beli dengan harga 27 juta ya teman-teman. Ini tuh udah termasuk rumahnya yang sekarang itu, terus juga ada tanahnya yang kalian bisa lihat sendiri, itu tuh lumayan luas. Ada juga beberapa batang sawit, dan juga itu tuh udah termasuk ada kilometernya gitu ya teman-teman. Di rumahnya itu kan bener-bener kayak murah banget ya, karena memang yang jual itu adalah pamannya Pak suami. Jadi dia itu nawarin ke kami, makanya kami tuh langsung gercep ngambil ya teman-teman. Ya walaupun waktu itu kami tuh nggak punya uang gitu ya, kami tuh minjem dulu di bank. Alhamdulillah waktu itu tuh minjem di bank itu bisa ya teman-teman. Nah, kami itu minjem di bank buat beli rumah ini ya. Jadi kalau cicilan yang sering aku bikin di budgeting aku itu adalah uang untuk bayar uang bank gitu ya teman-teman. Ya mungkin itu tuh adalah riba ya teman-teman, tapi mau gimana lagi rasanya gitu ya. Pokoknya sekarang itu hanya mencoba untuk berikhtiar, semoga hutang riba kami ini akan segera lunas. Jadi dulu pas aku beli rumah ini tuh aku lagi hamil baby twin ya teman-teman. Kalau nggak salah itu sekitar hamil 5 bulan gitu. Jadi rumah ini dulu nggak kayak gini ya teman-teman. Itu tuh rumahnya masih nggak dicat kayak gitu ya, masih kayak kelihatan lusuh karena memang udah lama juga nggak ditempatin sama yang punya. Nah, aku dan Pak suami tuh nyicil buat ngecat kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya Pak suami pulang kerja terus kami tuh kesini. Jadi sebelum aku pindah ke sini, aku itu tinggal di rumah mama mertua aku. Karena memang rumah ini udah bisa aku tinggalin, lalu aku tinggal ke sini ya teman-teman, pindah ke sini. Dan alhamdulillah juga sebelum aku pindah ke sini tuh dulu pas di rumah mama mertua, aku itu udah nyicil-nyicil buat beli perabotan ya teman-teman. Kayak lemari piring aku yang hijau itu tuh udah aku beli dari aku masih di rumah mama mertua. Terus juga aku udah punya kompor yang udah aku beli dulu ya. Terus juga kayak magicom gitu-gitu udah punya gitu ya teman-teman akunya. Jadi pas pindah itu bener-bener enak ya teman-teman, nggak perlu terlalu risau. Dan juga untuk aku itu pas hamil si twin itu dulu pindah ke sini tuh kayak nggak terlalu ngerti-ngerti gitu ya teman-teman, ngurusin rumah, namanya juga nggak pernah gitu ya. Jadi dulu rumah aku tuh kayak biasa-biasa aja gitu. Tapi aku tuh kepengen rumah aku yang kayak biasa-biasa aja ini tuh terlihat nyaman. Jadi kadang itu untuk mengusir kebosanan aku tuh kayak sering-sering ngeliat belanja online gitu ya. Pas aku hamil twin kayak ngeliat gorden, akhirnya aku beli-beli gorden gitu dulu teman-teman. Nah, kira-kira kayak gitulah ya ceritanya itu aku pindah ke rumah ini dulu. Alhamdulillah ya teman-teman, di usia pernikahan yang masih dibilang masih seusia jagung, kami tuh udah punya rumah sendiri. Ya walaupun dibelinya itu dengan hasil uang yang dipinjam di bank atau uang riba ya, tapi aku tetap bersyukur ya teman-teman. Dan aku sekarang itu lagi berusaha
untuk segera melunaskan hutang kami yang ada di bank. Dan rasanya juga udah nggak pengen ngutang ya teman-teman. Rasanya itu kalau punya hutang itu nggak tenang aja gitu rasanya hidup. Bantu doa ya teman-teman, semoga hutang kami itu segera lunas. Oh ya, sedikit tambahan lagi nih, kalau di tempat tinggal aku ini tuh harga tanah itu udah lumayan mahal ya teman-teman, karena di sini tuh perkampungannya itu udah yang termasuk elit gitu, udah yang termasuk besar gitu ya. Jadi harga-harga tanah itu tuh udah lumayan mahal-mahal. Nah, kebetulan aja aku tuh dapat yang murah ya teman-teman. Mungkin rezekinya baby twin aku, akhirnya aku tuh bisa beli rumah ini. Dan dulu pas aku pindah ke rumah ini tuh belum ada air ya teman-teman. Itu tuh aku dulu numpang mandi ke rumah mama mertua aku tiap sore gitu ya, numpang mandi, nyuci piring itu juga ke sana. Palingan kalau ada hujan itu baru ditampung air hujannya. Dan alhamdulillah banget, baru sekitar 1 minggu aku tinggal di rumah ini, Pak suami tuh dapat rezeki dari tempat kerja, dapat bonusan gitu ya, pada cair gitu bonusannya. Dan itu tuh 5 juta teman-teman, dan pas banget. Uang 5 juta itu tuh aku bikinkan sumur. Jadi harga sumur di sini tuh untuk sumur bor gitu ya, dalamnya itu sekitar 36 meter. Itu tuh 5 juta rupiah, 4.800.000 sih. Tapi yang makan orang, ya maksudnya orang yang kerja itu kita yang ngasih makannya gitu kan. Jadi 2 hari kerja itu tuh habislah 5 jutaan gitu cuman buat bikin sumur gitu. Jadi alhamdulillah pas pindah ke sini rezeki kami tuh benar-benar murah ya teman-teman. Akhirnya bisa bikin sumur, jadinya aku itu nggak kesusahan lagi buat air gitu. Oke deh, lanjut ya ke videonya. Kebanyakan cerita akunya di sini tuh aku lagi makan sambal yang aku masak tadi. Jangan kalian itu ngiler ya liatin aku makan. Kalau kalian yang ngiler, ayo cus teman-teman, kalian masak juga menu yang sama supaya kalian itu juga tahu betapa nikmatnya pete itu ditemenin sama ikan asin. Mantul banget. Oke, dilanjut ya teman-teman. Di sini tuh udah sekitar jam 7-an, sekitar habis maghrib gitu ya. Di sini aku kasih anak-anak itu makan seperti yang aku bilang tadi. Aku udah gorengkan ikan patin untuk anak-anak ya teman-teman. Tadi ikan patinnya itu cuman aku kasih garam, terus aku marinasi gitu ya dengan merica, garam sama roiko aja teman-teman. Ini tuh anak-anak lahap banget makannya ya. Pokoknya anak-anak itu tipe yang nggak terlalu susah buat dikasih makan. Aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti video aku ya. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.